Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Dewi Rahmawati dari Departemen Sistem Informasi dengan NRP 5026231. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan login pada suatu database. Mungkin langsung aja kita masuk ke SQL. Oh, bentar, saya share screen dulu. Oke, nah di sini kita udah buka SQL-nya. Kita langsung klik enter aja sampai ketemu password. Di sini masukin password dari username apa. Oke, di sini udah. Dan kita mau bikin suatu database. Misal, kita bikin database dulu. Create database coba 9 misal. Oke. Nah, di sini kita udah bikin create database-nya dari database coba 9 dan kita melakukan koneksi dulu dari coba 9. Oke, di sini udah terkoneksi. Nah, setelah membuat database, kita perlu membuat apa? Kita perlu membuat tabel. Misalkan kita membuat tabel produk nih, create tabel produk dengan ID-nya itu sebagai primary key. Terus ada beberapa variabel seperti nama produk dengan tipe datanya itu varchar 50 aja dan stoknya berupa integer. Oke. Di serial primary key nama produk varchar 50, stok integer. Nah, di sini udah dibikin tabelnya dan kita mau bikin ininya. Bentar, di sini kita masukin dulu deh, biar terkoneksi dulu. Sebenarnya caranya sama. Nah, caranya sama. Dan di sini kita langsung slice C, coba 9. Nah, di sini udah terkoneksi. Oke, kita pakai yang di sini aja. Kan kita udah bikin tabel produk. Sekarang kita masukkan apa aja sih yang ada di tabel produk itu. Query-nya insert untuk tabelnya apa produk. Berarti kita masukin dulu nama produk, koma, stok, values yang mau dimasukin tuh apa aja. Misal ada susu dengan stok 30. Terus ada roti dengan stok 50. Ada juga snack. Nah, snack dengan snack. Berapa ya? 70 deh. Snack 70. Oke. Nah, di sini kita udah masuk. Mau lihatnya berarti tinggal select from. Enggak, kita lihat database-nya dulu tuh pakai slash dt. Ya, di sini udah ada produknya apa aja. Kita coba lihat di yang ini juga, slash dt harusnya udah terkoneksi. Nah, udah. Terus tadi kan kita udah bikin database-nya. Kita mau coba buka nih apa aja yang ada di tabel produk itu. Udah masuk atau belum gitu. Select from produk. Nah, di sini ada select from produk. Nah, udah masuk kan susu 30, roti 50, dan selling 70. Harusnya di sini juga udah masuk. Select from produk. Nah, udah. Oke, habis itu kita mulai nih masuk ke database logging. Nah, adapun penjelasan dari database logging itu, gini, database logging adalah sebuah mekanisme penguncian yang berlaku untuk seluruh database, bukan hanya pada satu tabel atau baris saja, dan itu melainkan dari keseluruhan database. Jadi langsung aja ke bagian SQL-nya. Misal, kita mau mulai, itu berarti pakai begin. Nah, begin dimulai, dan misal dari database itu kita mau nih nambahin tabel, create tabel. Misal kita tambahin vendor, ID-nya sebagai serial primary key, terus ada nama vendor dengan tipe data varchar 50 aja,
dan alamat. Alamat dari si vendornya ini. Alamat berarti eh, alamat vendor itu tipe data varchar 50 juga. Oke. Nah, di sini udah dibuat. Sekarang kita coba masuk ke yang bagian ini. Kita lakukan bikin juga. Nah, misal kita mau bikin tabel, create tabel, apa ya, misalkan create tabel pelanggan deh. Create tabel pelanggan. Pelanggan dengan kondisi ID pelanggan itu sebagai serial primary key, terus nama pelanggan dengan tipe data varchar 50 aja sama hmm, nama produk. Nama produk tipe data varchar 50 aja juga. Nah, dan sini juga udah create tabel. Sekarang kita mau lihat nih. Oh, sekarang kita mau cek slice DT dari database-nya. Nah, di sini cuma masuk produk sama vendor. Kita lihat di sini, kan ini sama-sama belum di-commit ya. Nah, di sini juga cuma pelanggan sama produk aja. Kan di awal ini ada data produk, ada tabel produk di dua-duanya. Tapi yang di bagian SQL pertama ini hanya ada kita cuma bikin tabel vendor aja, sedangkan di sini kita cuma bikin tabel pelanggan. Nah, kondisinya karena ini tuh sama-sama belum kita komit, makanya suatu transaksi itu hanya terjadi dalam salah satu transaksi aja, jadi nggak yang terintegrasi. Misalkan di sini kita komit deh, kita komit, udah kita komit, dan di sini juga kita, nah, di sini juga kita komit. Nah, di sini kita cek dulu deh, kita komit dulu, udah, di sini kita cek select from eh, database, apa tadi coba slash dt karena emang database ya. Nah, udah masuk kan di sini. Dan di sini juga harusnya dari pelanggan produk kita cek slice dt. Nah, udah masuk juga. Jadi karena tadi belum dikomit, makanya suatu transaksi yang kedua itu nggak masuk di transaksi salah satunya. Tapi ketika sudah dikomit, maka transaksi itu bakalan apa namanya bakalan ter terintegrasi lah seperti itu. Itu untuk database level looking. Nah, selanjutnya kita mau bikin nih dari habis database masuk ke tabel aja. Berarti kita eksekusi bagian tabelnya. Kita kan tadi udah masukin tuh produk dengan kondisi values itu ada susu, roti, dan snack. Sekarang kita mau bikin dari looking dari tabel. Bikin dulu. Ini juga kita bikin dulu biar nggak lupa. Nah, di bikin ini dari si produknya itu kita mau nambahin values apa di sana. Misal kita mau nambahin dari produk kan insert berarti insert into sebenarnya bisa insert bisa drop tapi kita mau nambahin insert aja. Insert into produk. Tadi ada nama produk kan, nama produk dan stok. Nama produk koma stok. Valuesnya apa yang mau kita tambahin di sini? Kita mau nambahin es krim deh misal. Es krim stoknya 60. 60. Nah, stoknya 60, kita coba dia udah ditambah dan kita coba cek. Select from produk. Nah, dia udah ketambahan es krim. Sekarang kita coba di bagian SQL yang kedua. Misalkan kita mau nambahin apa ya? Kita coba insert into eh, produk dari nama produk Mas. Oh, values-nya itu apa ya? Misalkan yogurt, yogurt. Hmm, ini salah. Ketik yogurt. Gimana ya tulisannya? Udah gini aja, anggap aja gini.
dengan kondisinya itu misalkan 20 deh, 20. Nah, di sini udah, sekarang kita cek di bagian sini. Select from product. Nah, di sini tuh cuman ada produk yogurt aja dan di sini ada es krim aja. Sedangkan ID di sini tuh langsung 5. Jadi di sini tuh ngelihat kalau misalkan dari tabel suatu tabel level logging itu kalau misalkan nggak di commit, mereka tuh cuman melakukan transaksi dari masing-masing internalnya aja. Sekarang coba kita commit di sini. Nah, udah di commit, kita cek di bagian sini. Daftar produk. Nah, di sini masih tetap 4. Karena kenapa? Di sini yang di bagian SQL kedua, dia tuh belum di commit. Sekarang di sini kita coba commit. Nah, di commit, terus kita cek. Harusnya itu hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya tuh nanti bakalan sama. Dan di sini juga harusnya sama. Kalau bisa dicek. Nah, nah, itu buat tabel. Jadi, tabel itu lebih ke mengeksekusi atau melakukan logging pada internal dari tabelnya itu sendiri. Untuk tabel selanjutnya kita coba melakukan apa ya, level dari row deh, dari baris. Kalau dari baris berarti kita nanti bakal eksekusi salah satu dari ini, dari baris yang ada pada tabel produk. Jadi secara itulah. Oke, kita coba ini bikin dulu. Bikin di sini juga kita bikin. Bikin. Oke, udah bikin dua-duanya dan udah mulai fase locking. Di sini kita misalkan mau ngerubah apa ya? Terus udah stoknya kita rubah dari 30 itu jadi 40. Berarti kita klik update produk dengan nge-stack stok itu sama dengan 40, di mana ID sama dengan 1. Nah, di sini udah ke update. Kita coba cek select from produk ini. Nah, susunya di sini berubah jadi 40. Lalu di sini juga kita coba update, ya kan? Update produk set stock sebanyak 80. Coba 80 di mana ID-nya itu sama dengan 1. Kenapa kita pakai contoh yang sama? Biar kita tahu kalau misalkan di sini tuh ada perbedaannya gitu loh. Kita coba cek. Nah, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini belum ke commit. Jadi nggak bakalan bisa apa ya? Nggak bakalan bisa ke update di sini. Karena di sini belum di commit. Sekarang kita coba commit di sini. Commit. Nah, sekarang kita coba commit. Nah, ini bakal otomatis terupdate stoknya itu sebanyak 80. Kita cek select from produk. Nah, di sini tetap 40 dan kita cek di bagian sininya. Nah, udah terupdate jadi 80. Kenapa? Karena ini tuh udah di commit. Jadi misalkan kita commit yang ini juga, udah di commit dan kita cek di bagian sini. Nah, di sini juga bakalan berubah jadi 80. Oke. Itu sih sebenarnya bagaimana suatu blockchain itu bekerja dalam transaksi yang ada di database sehingga apa ya istilahnya tuh lebih ke biar suatu pemrosesan data itu hanya terjadi di salah satu transaksi aja, jadi mengurangi adanya redundansi data juga dari sana. Oke, mungkin eh, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.